Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan hari ini, kali ini ya, kita akan bahas tentang customer centric. Materi di pertemuan kedua. Mungkin materinya masih tabu ya di kuping teman-teman. Nah, makanya kita coba bahas tentang si customer centric ini ya. Nah, definisi dari customer centric ini adalah untuk secara intinya dari dua definisi di sini teman-teman bisa baca nanti ya, bahwa kalau customer centric ini lebih ke konsumen pemasaran dengan menjadikan kepuasan atas kebutuhan konsumen menjadi prioritas utama dalam kegiatan operasional perusahaannya, sehingga pemahaman memenuhi kebutuhan konsumen lebih mendalam. Nah, jadi kalau di sini customer centric, semua hal tentang konsumen itu menjadi fokus utama perusahaan gitu pada intinya. Apakah itu mengenai kebutuhannya, keinginannya gitu ya. Nah, semua harus dipenuhi oleh perusahaan. Kalau dulu konsumen mengikuti kemauan atau produk dari perusahaan. Kalau sekarang terbalik, justru bahwa perusahaan atau produsen itu harus mengikuti atau harus memenuhi apa yang jadi kebutuhan atau fokus utama dari konsumen itu tadi. Nah, itulah kenapa lahir yang istilah yang bernama konsumen adalah raja. Nah, itu tadi karena adanya customer centric gitu, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan dalam customer centric ini gitu ya? Yang pertama adalah untuk mengetahui. Nah, mengetahui ini di sini adalah jadi kita sebagai produsen atau sebagai perusahaan harus paham gitu bahwa enggak semua konsumen itu harus disamaratakan gitu ya. Nah, jadi istilah rata-rata itu enggak ada gitu. Jadi harus ada yang namanya pembeda gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masing-masing si konsumen itu tuh gitu ya. Kadang ada konsumen kan yang menengah ke atas, yang segi kebutuhan lebih banyak gitu kan ya, terus dari segi keinginannya lebih kompleks gitu. Nah, itulah kenapa kita harus tahu gitu keinginan konsumen tuh seperti apa, nggak bisa disamaratakan gitu. Nah, yang kedua adalah menarik. Nah, mengubah orang asing dan audiens menjadi leads. Nah, biasanya gini, kalau ada produk baru atau ada sales gitu ya, atau teman-teman ya ditawari sebuah produk, terus teman-teman itu produk baru ya, teman-teman tertarik gitu ya. Nah, nanti sama si salesnya atau dari produsennya bakal gini ya, bapak atau ibu kalau misalkan mempromosikan produk ini ke temannya atau keluarga yang lain nanti dapat ini loh gitu, yang dapat diskon loh. Nah, itu kan mengubah yang asalnya orang asing atau audiens ya, atau konsumen kita menjadi leads gitu, atau jadi pemimpin konsumen kita lah gitu, jadi kayak MLM-nya lah gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah menghasilkan, jadi memberikan pesan yang tepat kepada pelanggan yang tepat juga dan di waktu yang tepat. Nah, jangan kayak gini, kita mempromosikan produk di rumah sakit gitu kan. Nah, yang kita tahu kan kalau di rumah sakit itu banyak orang yang memang kebutuhannya ya mencari kesehatan gitu ya. Terus rata-rata orang di rumah sakit kan mungkin lagi istilah bahasa Sundanya riweuh gitu ya, atau lagi ribet segala banyak diurusin gitu ya. Nah, kita jangan sampai kita tuh mempromosikan barang di saat yang tidak tepat, di tempat yang nggak tepat juga, malah ke orang yang nggak tepat gitu. Nah, nanti yang tadinya kita niat baik buat nawarin malah jadi bikin konsumen emosi gitu kan, jadi kita dapat masalah baru. Nah, jangan kayak gitu. Cara mempromosikannya gitu ya. Nah, kalau mau menghasilkan yang lebih tepat, nah biasanya pesan yang tepat itu kepada pelanggan yang tepat dan waktu yang tepat. Contohnya kayak di pusat elektronik gitu kan, rata-rata orang yang ke sana itu mencari handphone gitu ya,
handphone baru atau handphone bekas, tukar tambah. Nah, di sanalah tempat yang tepat gitu untuk kita mempromosikan barang, terus ngasih pesan yang tepat gitu ya. Pelanggannya pun tepat gitu ya. Nah, itu definisi dari menghasilkan. Nah, otomatis nanti kalau misalkan semuanya tepat gitu ya, bisa menghasilkan itu tadi, menjual barang gitu. Yang terakhir adalah berkembang, jadi menciptakan jenis engagement jangka panjang yang dapat menghasilkan retensi pelanggan. Nah, kalau misalkan untuk mendapat retensi pelanggan gitu ya, yang bisa jangka panjang gitu, biasanya produsen atau perusahaan itu akan mengembangkan produknya gitu ya, mencari produk baru yang memang pas dengan kebutuhan konsumen pada saat ini gitu. Nah, biasanya nanti akan menimbulkan loyalitas dari konsumen secara jangka panjang gitu. Nah, itu dari yang berkembang. Nah, ini beberapa hal yang harus dilakukan untuk menerapkan si customer centric itu ya. Nah, ada juga komponen-komponennya dalam customer centric. Yang pertama adalah customer feedback. Nah, kalau customer feedback, perusahaan itu aktif menerima masukan dari konsumen mengenai produk yang dijual gitu. Customer feedback tuh. Jadi biasanya yang sering kita kenal gitu ya, suka ada yang namanya follow up atau after sales gitu yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumennya. Contoh kayak ada toko atau retail yang dia tuh menjual handphone gitu ya. Nah, setelah pemakaian 6 bulan kita pakai HP-nya, suka ada salesnya atau marketingnya tuh WA kita gitu kan, menanyakan gimana dengan tentang barangnya, apakah puas atau tidak, atau misalkan ada masukan lainnya tentang pelayanan atau apa gitu. Nah, itu perusahaan aktif mencari feedback dari customer gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah customer focus leadership. Nah, jadi pimpinan perusahaan fokus mengeluarkan kebijakan terkait customer centric gitu. Nah, biasanya ini contohnya untuk produk-produk tertentu, nah dibikin beberapa seri gitu ya. Ada kalau di Samsung ada seri A, seri J gitu kan, seri M. Itu kan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu, pimpinan perusahaan untuk menangani keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen. Kalau misalkan yang butuh kamera gitu kan, beli seri A. Yang butuh memori dan baterai yang bagus, yang luas gitu ya, beli seri M gitu ya. Kalau yang standar beli seri J. Kalau yang mencakup semuanya ada nggak? Ada. Apa itu gitu kan, Samsung Note gitu. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan perusahaan gitu ya, mengeluarkan produk-produk yang memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Terus yang terakhir adalah designing the experience. Jadi mendesain siklus konsumen dari mulai pengenalan hingga pembeli produk gitu ya. Lalu membuat konsumen nyaman dalam menggunakan produk gitu ya. Contohnya waktu misalkan siklus yang pertama dari pengenalan. Nah, kan kita suka lagi jalan-jalan suka dikenalin nih sama sales dengan produk baru. Nah, dia itu kan mulai mengenalkan, Bapak, perkenalkan saya ini gitu namanya, saya mau menawarkan sebuah produk ini gitu kan, fungsinya ini, manfaatnya ini gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan Bapak berminat untuk beli gitu kan, nanti dapat garansi juga, bonus atau macam-macam gitu ya. Nah, konsumen pun teryakinkan sesuai dengan kebutuhannya, membelilah produk gitu ya. Nah, gimana sih caranya membuat konsumen nyaman gitu ya dalam menggunakan produk itu tadi? Ya tadi menawarkan garansi gitu ya. Misalkan garansinya 1 tahun, Pak, kalau misalkan ada kerusakan. Terus nanti kalau ada kerusakan, service centernya banyak kok di Bandung gitu. Ada di mana-mana juga gitu ya, nggak susah. Nah, itu salah satu membuat konsumen nyaman dalam menggunakan produknya itu. Ini sesuai dengan gambar di sini. Jadi customer centric itu meliputi banyak hal gitu ya di sini tuh, dan yang menjadi fokus utamanya adalah si customer centric ini tadi gitu. Nah, manfaat customer centric yang pertama adalah membangun brand untuk setiap segmen yang berbeda. Contohnya si iPhone itu Apple gitu kan. Nah, dia segmennya apa gitu ya, segmennya adalah menengah ke atas. Nah, jadi brand image dari Apple itu adalah handphone atau produk untuk
orang menengah ke atas gitu kan ya. Atau misalkan contoh yang lainnya adalah untuk mobil-mobil pun sekarang ada yang seperti itu gitu kan, menyesuaikan dengan segmen-segmennya. Kayak di Toyota sendiri banyak juga kan, kalau untuk yang segmen menengah ke atas dia fokusnya menjual Alphard gitu kan, Velfire. Kalau yang kelas menengah ngejualnya Avanza atau misalkan Rush. Kalau untuk yang menengah ke bawah ngejualnya Agia atau misalkan Kaila gitu ya. Produk-produk seperti itu. Nah itu manfaat dari customer centric gitu ya. Jadi dalam satu brand itu banyak segmennya juga gitu yang berbeda-beda. Yang kedua adalah beradaptasi dengan setiap demografis dari produk atau layanan yang ditawarkan. Nah biasanya ini setelah tadi membuat segmen, nah nanti dikerucutkan dengan demografis. Tujuannya adalah untuk itu tadi, yang pendapatannya berapa, umur berapa, jenis kelaminnya apa gitu. Sehingga nanti menyesuaikan produk dan layanan yang diberikan dari perusahaan ke konsumen gitu kan. Jadi tidak dipukul rata itu tadi gitu ya. Karena setiap usia, setiap yang pendapatannya berbeda tuh pasti kebutuhannya dan keinginannya berbeda-beda gitu. Yang ketiga adalah membuat brand berbeda dengan brand yang lain. Kalau ini lebih ke corak biasanya atau ciri khas produk gitu ya. Atau misalkan dari bahannya gitu kan. Nah, biar beda dengan brand-brand yang lain. Misalkan kalau brand yang lain bahannya sama gitu kan, coraknya sama. Nah, kita harus bikin yang lain nih. Jadi orang lain pas lihat desain produknya langsung ingat misalkan ini produknya Nike gitu ya. Ini produknya Adidas gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah membangun loyalitas konsumen. Nah, pasti ujung-ujungnya adalah ini tadi, membangun loyalitas dan memperhatikan konsumen jangka panjang gitu ya. Kenapa banyak perusahaan memanfaatkan si customer centric ini tadi, fokus aja semuanya ke konsumen semuanya gitu kan, apa yang dibutuhkan sama konsumen itu gitu ya, bukan lagi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Yang terakhir adalah berfokus pada selera konsumen, karena di dalam marketing yang pernah saya bilang kan, kita membahas tentang karakter orang yang berbeda-beda, sehingga selera konsumennya pun berbeda-beda, penanganannya pun bakal berbeda, dalam memenuhi kebutuhannya pun caranya berbeda gitu. Nah inilah manfaat dari si customer centric. Nah nanti kita lanjut ke part 2 nya.